Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan bukan bagian dari riya, tapi ini bagian dari syiar. Kita mau mengeluarkan zakat ini, kita wajib syiar loh. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua pengusaha muslim loh ya, yang belum mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu adalah kewajiban loh. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan, kita akan disiksa di yaumul qiyamah kelak. Jadi zakat di kacang motor mungkin ini lebih 2 kali lipatnya ini loh. Dan ini adalah cuma bagian dari syiar aja. Kita nggak akan buka di publik berapa zakat mal kita per tahun karena banyak dampaknya nanti. Jadi kita mohon maaf belum bisa untuk nyepil berapa miliar zakat kita per tahun. Pokoknya kita miliaran zakatnya. Konsisten, saya bayar setiap tahun. Bisa dicek di kantor saya, bisa tanya karyawan saya. Penyalurannya bagaimana, kita di mana, ada tahu semua di sana. Itu memang bukan hak kita kan, masa itu masih hak orang-orang fakir kita makan juga. Kemudian 2,5% kan. Kalau zakat kan kewajiban, Mas. Dengan bangun bisnis kacang motor ini tanpa hutang bank sama sekali. Sejak saya mengalami kebangkrutan dulu enggak bisa dicekkan di bank. Ada nggak nama Suryono Hadi Pranoto di bank? Nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Waktu bangkrut di 2010-11 itu sudah menjadi pembelajaran saya yang cukup. Kan sudah jelas ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Kalau kita berbanyak sedekah pasti banyak, iya kan? Kita selaraskan. Jadi kita memang benar-benar, kalau saya punya prinsip ngajar dunia yo banter, tapi akhirat yo kudu luwe banter. Jadi kalau dunia benar-benar saya persiapkan seperti ini sehingga saya kaya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mempersiapkan bagaimana saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner dari Kacang Motor. Perkenalkan, nama saya adalah Suryono Hadi Pranoto. Kita dulu berkecimpung di berbagai bidang, Mas. Bukan cukup dari motor aja, dari berbagai usaha ya, kayak memberangkatkan PJTKI ke Taiwan. Di umur 20 saya sudah memberangkatkan para pekerja ke Kalimantan untuk bekerja di sawit dan akasia, yang membawa ada 100-200 orang ada. Di sana saya sebagai penyuplai tenaga kerjanya, dan di sana ada kontraktornya. Jadi ada yang kontraktornya, saya bekerja sama dengan beliau dengan upah persen. Terus banyak yang kena demam, kena malaria, bos saya bangkrut, kemudian saya pulang usaha lagi. Usaha saya sendiri, orang tua sebagai tani. Tani, ibu saya bikin anyaman bambu untuk ikan itu rayak kalau orang sini. Sambil cari rosok kalau ibu saya. Tapi kalau ayah saya tukang kuli batu sama penggali batu marmer. Memang yo kerjaannya soro kabeh wong tuane, Mas. Saya di umur 18 sudah sampai Sangatta, Mas, di Kalimantan. Saya tidak sampai cukup sekolah, jadi ketika saya keluar sekolah itu kelas 2 SMA. Aliyah di Ponorogo itu saya keluar. Sebelum saya melanjutkan lagi sekolah. Dikeluar karena kendala biaya. Saya keluar, kemudian saya nekat pergi ke Kalimantan Sangatta waktu itu. Bupatinya Wang Faruk. Sekarang sudah meninggal katanya. Wang Faruk itu di tahun 2002 kalau nggak salah. 40 mau 41. Ya kita nggak tahu, kayak jalan ngalir aja. Dulu setelah kita bawa TKI itu, kita ke Bakul Durian dulu. Pernah Bakul Durian itu Tulungagung, Mas. Kok diobrok ini kau tidak kau wes. Bakul cengkeh wes. Kok bakul-bakul cilik-cilik tak ada ngono kok pemakai-pemakai tak ada sak kebo modal gadek BPKB. Dulu saya punya PCR harga 5 juta, tak gadekan 1.500.000. 1.500.000 untuk usaha jualan cengkeh itu. Jadi setiap hari modal 1.500.000 dapat bayar 50.000. Selepas itu kita mulai menyalurkan hobi di bidang motor. Saya menikah kan 2007, kita cuma ada modal dikit waktu itu. Kita kembangkan dari usaha saya yang pertama kalau tidak salah Kristal Tornado kayak gitu, jualan saya. Dari sepeda motor, kemudian kita ke mobil. Dari sepeda motor di awal 2007 sampai 2009 baru beranjak ke mobil. Tapi dulu kan belum ada media sosial. Jadi kita masih kesulitan karena aksesnya itu face to face. Phone by phone kan, kalau dulu ada barang apa, tawar telepon. Ini kita memang kesulitan di akses waktu itu. Beda dengan sekarang kan, kita segala multimedia bisa. Ada Facebook, TikTok, dan lain-lain. Bisa kan tinggal pasarkan, orang datang. Kalau dulu enggak, kita harus cari pembeli. Jadi kita 2010 itu bangkrut. Karena
si istri pertama saya itu merasa kasihan kan, modal ndak ada, terus kasihan saya karena jual ikan ndak berhasil, jual cengkeh ndak berhasil, jual ini ndak berhasil. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar negeri. 2 tahun di sana, beliau tahu kalau saya kesulitan usaha. Akhirnya dia membantu saya untuk memodali, untuk jualan motor kayak gitu. Akhirnya kita buka showroom yang pertama di 2008 kalau nggak 9 apa showroom di situ, tapi dagangannya motor-motor. Di sini di Ngelampir sini, di Bandung Tulungagung sini. Ya, 15 motor paling banyak itu 10 lah 15. Itu dibantu sama istri saya yang pertama dulu waktu dari Taiwan. Itu kalau nggak salah punya modal sekitar 50-an atau berapa juta gitu. Yang dulu kan sudah dapat 10 ya itu. Terus saya kembangkan ke mobil. Saya beli katana jelek-jelekan harga 20 berapa gitu, 30. Tapi ternyata kan karena saya belum punya pengalaman di mobil, saya di situ memberanikan pinjam utang di bank-bank konvensional. Akhirnya malah membuat saya bangkrut. Karena bunga terus berjalan, sedang mobil penjualannya lemah. Malah kita mengalami fase bangkrut di situ. Akhirnya sampai keuangan kita benar-benar habis. Kita tidak punya apa-apa, sampai motor aja tak jualin semua habis. Karena ya itu, kita tidak punya pengalaman di mobil, kita belum tahu mobil bagus jeleknya. Terus dari segi pemasaran kita kan nggak kayak sekarang kan, sudah modern kayak gitu, masih face to face, phone by phone kayak gitu. Jadi waktu 2010 itu istri saya memutuskan untuk balik lagi ke Taiwan karena keuangan bener-bener habis kan. Kita sepeda motor aja satu aja nggak punya. Kalau kita waktu itu masih punya pinjaman ada 30-an ya tadi bank atau 20 berapa gitu. Waktu itu udah banyak uang segitu mas. Uang sudah habis masih punya utang saya. Punya kakak saya itu. Ada kakak saya 16, belum yang di bank, belum yang lain-lain. Jadi saya pusing mas, bagaimana mengembalikan keadaan. Waktu itu istri saya mengalami stres kan, karena keuangan habis dan lain-lain. Akhirnya istri saya berangkat yang kedua itu memutuskan untuk tidak bersama saya lagi. Setelah sampai PT, dia memutuskan untuk tidak bersama. Jadi saya, ya wis batang karai serapapot. Tapi utang akeh piye lagu anu, piye lek bangun, wis ra ndek apa-apa, bojomu pisan, bingung aku. Itu makanya saya bilang di tahun 2010 itu benar-benar kiamat kecil saya itu. Kalau menceritakan itu saya kembali di tahun-tahun segitu kayak miris. Waktu itu sudah saya banyak dapat hinaan, terus istri nggak mau, kemana-mana kita juga kesusahan, nggak ada apa-apa. Orang memandang saya dengan sebelah mata. Kayak kita itu masa kayak gini, saya harus bangkit bilang gitu. Terus saya akhirnya gimana ya saya dapat uang 16 juta lagi untuk pergi ke Taiwan. Itu yang saya pikir, saya pengen bangun. Saya nggak mungkin terus dengan keadaan saya yang seperti ini, saya pengen bangun, saya pengen mencari istri saya yang di Taiwan pertama. Dan saya juga pengen kerja di sana, siapa tahu istri saya masih mau sama saya waktu itu. Orang tua tahu keadaan jenengan? Tahu, ya, setelah saya pengen mengejar istri saya yang sudah ke sana, itu saya nekat. Bagaimana saya dapat uang 16 juta untuk ke Taiwan? Saya hitung lagi 16 juta untuk biaya ke Taiwannya, belum pasporannya, belum sakunya ke sana. Total kita harus butuh sekitar 25 juta. Saya dapat dari mana ini? Sedang utang masih banyak. Akhirnya saya nekat mas, pinjam sana sini yang masih percaya sama. Pinjam itu nggak gampang mas. Saya pinjam itu nggak ada yang percaya sama saya. Nggak ada. Posisi bangkrut siapa yang percaya? Kalau sudah kaya orang banyak yang percaya sama saya kan. Kalau bangkrut siapa yang percaya? Saya tanya, tahun segitu mas, 2010, cari uang 25 juta kan kesulitan. Saya kumpulkan, adik saya bantu 1 juta, 2 juta. Terus pinjam ke saudara, ada yang boleh, ada yang enggak. Saya mohon pada Allah saja, bagaimana saya bisa berhasil gitu. Sampai ke Taiwan untuk pulih dengan, supaya saya itu pengennya berbenah, pengen pulih dari keadaan ini. Sampai sana kita pernah sempat ketemu 3 bulan pertama ketemu. Setelah saya mendapatkan saku sampai sana juga akhirnya saya kalau menceritakan dapatnya dari mana itu kayak nolong sama saya. Jadi saya dari berbagai orang yang nolong saya malah ada teman juga yang baik sama saya. Banyak yang nyupport, waktu ada yang nyumbang 200, ada yang 300. Itu berupa pinjaman man, enggak ngasih. Terus adik kandung saya waktu itu bantu. Kemudian sampailah saya di sana. Waktu saya mau terbang besok, waktu itu saya sudah punya uang 15 juta. Tak kembangkan lagi masih beli-beli motor mas. Ben iso babarna ini loh, maksudnya iki. Delalah, besok saya ada kabar mau terbang. Motor belum terjual. Saya harus bayar pelunasan. Masa saya mau pusing. Akhirnya tak bakar malah rugi saya. Perjalanannya luar biasa. Sampai sana kita kerja 1 bulan 2 bulan dikenalkan dengan pekerjaan saya di pabrik lem kalau nggak salah di daerah Tainan, Hasin-Ying. Saya masih ingat betul Hasin-Ying, Tainan, Taiwan. Daerah sebelum Ciayi itu saya kerja di sana di pabrik lem. Nah, di sana saya mulai bekerja 1 bulan pertama, 2 bulan perkenalan, 3 bulan saya nemu istri saya. Saya masih ingat, pengen ketemu saya. Tapi jawabannya masih sama. Oke, nggak mau, nggak masalah. Terus oke, kita kerja lagi. 3 bulan kemudian saya ke sana lagi.
Masih jawabannya sama. Saya masih bersahabat. Terus oke lah, kita nggak mungkin terus larut dalam kesedihan. Terus aku golek cewek wis ngono. Sing aku ben iso ngambani atiku ben ndak koyo ngene terus. Akhirnya oke lah, kita bangkit aja sambil bekerja, kita golek cewek wis ben bikin lali aku mikir aku ben ndak koyo semrawut koyo ngene terus kalu terus aku dhewe. Akhirnya fokus kita kerja. Kita kirim waktu itu 1 bulan itu cuma bisa potongan gaji itu 1.500.000 Mas. Karena kita potong gaji 1 tahun. Uang sini 1.500.000. Kalau di sana itu sekitar 3.500 NT waktu itu. Bisanya itu. Terus ada tukang bank sering ke tempat saya nagih. Nah, Mas Kacungnya enggak ada loh Mas. Saya mau nyaur pakai apa? Saya bilang dengan ratapan orang tua saya telepon sering itu. Beliau rasa iba kasihan kan, terus tak transferi setiap bulan Mas. Saya tanggung jawab punya utang semua. Alhamdulillah dalam 1 tahun 2 bulan saya lunas utang-utang saya di rumah. 1 tahun 3 bulan kalau tidak salah. Itu baru saya ada waktu sekitar 7 bulan 8 bulan untuk mengumpulkan lagi. Dan alhamdulillah di situ waktu 2 tahun lebih dikit saya punya modal kalau nggak salah sekitar 40 juta. Itu kemudian saya belum habis kontrak, masih 2 tahun 3 bulan di sana. Sakit emah parah aku kan. Saya sudah punya riwayat mah dari rumahnya itu. Tapi ketika parah kan saya sip malam Mas. Jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Jadi malam terus tidak kuat badan saya. Terus akhirnya pulang. Udah dari 40 juta saya kembangkan bagaimana ini. Saya nggak mau gagal. Di Taiwan saya belajar. Setiap hari saya buka OLX. Waktu itu berniaga sama toko bagus. Masih mulai muncul internet penjualan mobil pertama. Berniaga sama toko bagus. Di situ orang-orang cari mobil. Belum keluar Facebook untuk marketplace belum. Nah saya belajar di situ. Panther harganya segini. Terus saya belajar mobil di sana. Wah, mandor-mandor gue mobil. Oh, lek motor apik ngene iki yo. Pintune ngene iki, nat-natane lurus. Terus dari situ saya belajar. Saya pulang ke Jawa nanti saya pengen buktikan kalau saya sudah di Taiwan itu tahu persis kalau bentuk-bentuk mobil yang bagus seperti ini. Kalau keluar dari pabrik seperti ini. Oh, lah ini kalau cat orisinal seperti ini. Saya belajar di sana. Pulang dari 40 juta itu saya beli pertama ingat Timor harga 33 juta. 33 juta waktu itu saya iseng-iseng. Gimana ya bikin akun ke toko bagus sama berniaga itu. Saya orangnya itu bersih, kalau punya motor bersih. Kalau kotor nggak saya jual. Tahu saya polisi. Kan saya punya pengalaman jadi tak bersihkan semua. Kemudian saya foto-foto yang kelihatan bagus tak naikkan di internet. Dibantu Mas Happy. Ternyata banyak yang telepon. Mas, punya Timor, ya ini punya sampean, ya saya datang ke situ, dilihat 2 orang belum jodoh, 3 orang jodoh. Waktu itu laku 37, badi 4 juta, baik. Ternyata payu. Saya esok golek motor nih Mas, payu. Sehari lagi, kalau Timor itu ketemu sebenarnya mau tak bikinkan kayak monumen kayak gitu. Pelatih apa lali aku. Sekarang di mana ya roh aku. Ini pertama kali itu. Berapa itu Mas? 2013 akhir. Oh ternyata internetnya payu ya. Mana Mas saya aku tuku mana mobil lagi aku. Saya beli lagi. Kedua apa ya? Genio apa gitu. Wes untung lagi tak unggahnya payu. Dari 33 jadi 37, beli lagi harga 37 jadi 42. Akhirnya kayak gitu Mas. Kemudian saya punya Panther waktu itu. Laku saya belikan 2 unit. Baru 1 Forza, 1 saya belikan Katana. Udah jadi 2 mobil saya ini. Wah, warm Mas. Akhirnya jadi 2, terus masuk motor keluar ke rumahku koyo ngene. Wes aku akhirnya ngomong ambek keluarga saya, Mas, bikinkan saya pondasi. Saya tidak akan menikah sebelum saya punya rumah. Saya trauma dengan yang dulu-dulu. Saya tidak akan menikah lagi. Saya berjanji sama diri saya. Saya tidak akan menikah lagi sebelum saya punya rumah. Menggandeng sama orang tua saya, bikin pondasi. Akhirnya di situ dari hasil penjualan motor sebagian kalau motor aja ini saya tidak cukup nih. Saya memberangkatkan TKI lagi. Dan itu saya kerjakan sebelum pulang ke Indonesia. Saya sudah mengerjakan untuk memberangkatkan TKI dari rumah ke Taiwan. Saya cari pabrik di sana. Bagus enggak? Bagus. Saya cari agent. Ini betul lowongan enggak? Akhirnya tak masukkan sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya lanjutkan lagi setelah rumah. Sambil dagang mobil saya cari orang lagi. Saya berangkatkan lagi lewat PT Diavi Jakarta. Kemudian terbang. Yang saya bawa tetangga-tetangga saya dan alhamdulillah sukses semua. Kita dari media ini sangat membantu saya. Jadi kalau itu atas izin Allah ya, atas izin Allah mungkin saya dikasih jalan. Oh gini loh, jangan pakai cara lama. Kalau jualan mobil kita harus ikut modernisasi. Kalau saya memandangnya gini Mas, waktu jualan-jualan itu. Saya itu lihat barang ini, saya bagaimana jualan ini. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya lihat barang itu, saya bagaimana jualan itu. Saya bisnis itu bagaimana? Kan orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya gitu, tolak ukurnya seperti itu. Jadi kalau mobil ini kan setengahnya saya ada hobi. Memang ada hobi di situ ke bagian otomotif. Jadi makanya motor-motor balap saya juga banyak. Hobi, trail-trail saya banyak. Ada yang ngitung-ngitung kan anak kantor itu sebenarnya. Tapi saya bilang, saya nggak usah dilapori berapa jumlahnya, nggak perlu. Cuma kalau per bulan sekali kamu audit aja.
Intinya, wong saya aja mati juga nggak tahu kapan sewaktu-waktu. Udah, pokoknya saya itu kerja, bisa bantu orang, bermanfaat bagi orang yang sudah. Ingat saya sengsara kayak apa dulu. Saya sangat ingat betul, saya sangat sengsara. Kalau unitnya kemarin, waktu zakat kemarin sekitar hampir 700. Tapi sebagian itu di bengkel-bengkel belum kehitung, soalnya di perbaikan bengkel-bengkel. Kalau dikatakan 1000 yes, adalah kurang lebih ya. Kalau saya simpel aja sama karyawan, kan kemarin sempat kehilangan juga saya beberapa unit. Yang kelihatan 8, sebenarnya lebih dari itu, banyak. Tapi kan yang masih ketemu 8, ya enggak apa-apa mas. Saya kan mungkin kurang pengawasan dari saya. Sekarang mulai terprogram dengan baik. Nah, ada bagian khusus pengecekan mobil, di showroom ini berapa jumlahnya, keluar masuknya, ada yang ngawasi semua sekarang. Terus kemarin untuk BPKB kan masih ditaruh di kayak seloroan, kayak sekarang dikasih di brankas. Udah nggak bisa masuk, dan orang yang masuk tertentu hanya orang-orang tertentu. Kemarin kan saking cerobohnya. Mari uangnya aku dewe ki wis enggak tahu ngitungin mobil berapa Mas Kacung di Kacung, enggak pernah ngitung saya. Jadi kan bangun bisnis kacung motor ini tanpa hutang bank sama sekali. Sejak saya mengalami kebangkrutan dulu enggak. Bisa dicek kan di bank. Ada enggak nama Suryono Hadi Pranoto di bank? Enggak ada. Jadi enggak ada sama sekali. Waktu bangkrut di 2010-11 itu sudah menjadi pembelajaran saya yang cukup. Kan sudah jelas ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Kalau kita berbanyak sedekah pasti banyak. Iya kan? Dalil-dalilnya kan sudah banyak itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah di Al-Baqarah itu kan jelas. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Kan masa kita tidak percaya sama Tuhan, Sang Pencipta alam, Sang Pemberi rezeki? Ya kan? Kita harus iman dong. Kita punya kitab, kita harus mempelajari kitab itu bagaimana mereka orang-orang yang sukses, bebas dari hutang, bagaimana mereka sukses. Kita juga harus belajar dari, ada suri tauladan yang baik kan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berdagang, terus bagaimana Rasulullah sukses, bagaimana kiat sukses meniru Rasulullah kan ada kan. Kita nggak perlu niru-niru hukum kapitalis, kita menabung semakin menabung mangkal kaya. Enggak, kita harus terapkan sebagai seorang muslim, sedekah mangkal kaya. Kita muslim kan. Yakin sedekah mangkal, oke lah kita sedekah. Kita nggak akan buka di publik berapa zakat mal kita per tahun karena banyak dampaknya nanti. Jadi kita mohon maaf belum bisa untuk nyepil berapa miliar zakat kita per tahun. Pokoknya kita miliaran zakatnya. Konsisten, saya bayar setiap tahun. Bisa dicek di kantor saya, bisa tanya karyawan saya. Penyalurannya bagaimana, kita di mana, ada tahu semua di sana. Itu memang bukan hak kita kan, masa itu masih orang-orang fakir kita makan juga. Mungkin 2,5% kan. Kalau zakat kan kewajiban, Mas. Kalau sedekah, kita nggak sedekah nggak dosa. Kita nggak sedekah 1 tahun, 2 tahun, seumur hidup pun nggak dosa. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita zakat wajib kan. Kita harus membagikan ke 8 asnaf. Dulu waktu itu kita usahanya di 2015 sampai 2017 itu terhambat Mas. Lambung saya tuh kumat, sering ke rumah sakit. Saya 1 tahun penuh itu mutah-mutah Mas. Jadi 1 tahun itu mutah, ya Allah saya sampai 1 tahun saya tuh cuma di baringan. Saya tetap jualan online. Kalau bangun berdiri motor, saya naikkan di berniaga. Bangun motor saya naikkan di toko bagus kayak gitu terus. Tapi motor yang ngolah anak-anak, yang moles, yang teman-teman saya cuma masih waktu itu punya sekitar 6-7 motor. Padahal saya kondisi sakit. Iya, hari mutah-mutah dan saya selalu nangis. Ya Allah, kalau saya diberi kesembuhan, saya akan merubah hidup saya yang dulu. Dari saya dulu seorang pemabuk, saya dari dulu seorang pemakai obat-obatan terlarang, dari dulu saya pengen berubah pengen keluar dari itu. Dan saya berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, saya pengen memperbaiki diri. Kalau saya dikasih kesembuhan. Dan alhamdulillah 2015 saya bener pengen hijrah waktu itu, makanya sama bisa lihat tontonan YouTube saya 2017-18. Saya masih pakai jenggot panjang, pakai isbal. Dan orang itu memandang saya kayak ekstremis gitu. Padahal ya waktu itu kayak Mas Kacung penampilannya gondrong, jenggot panjang, terus walan cingkrang. Padahal itu kan sunnah. Tapi orang-orang wahabi saya yang bilang. Kira saya oke lah kalau masalah penampilan kita rubah, tidak masalah. Hati, iman tetap. Oke lah, kita pakai celana sobek-sobek. Ini masalah bagi saya, yang betul menutup aurat. Kita sholat tidak terganggu, tertutup aurat. Penampilan kita rubah, tapi keimanan tidak boleh kita rubah. Saya mulai hijrah di 2015. Saya belajar di tempatnya Pak Nawar. Waktu itu di Ustadz Hidayatullah waktu itu. Jadi kita benar-benar belajar selama 3 tahun, hampir 4 tahun Mas. Itu benar-benar saya mendalami agama siang malam. Saya pengen tahu Islam dan saya pengen mengenal Islam. Saya dari dulu benar terlahir dari keluarga muslim tapi nakal Mas. Itu kamu ben hari-hari, tiup ben sehingga mungkin menyebabkan lambung ini ya. Lambung kirinya kan ambruk. Jadi setiap hari tiada kata tanpa alkohol Mas. Dan awal-awal hijrah itu dari sakit dulu, kemudian memang saya sudah ada niat sebelum sakit Mas. Kalau saya itu terdengar suara adzan, terdengar kok enggak kayak hal biasa. Sebenarnya itu panggilan dari Allah kan. Coba tanda tangi 1 kali, 2 kali. Prosesnya lama.
Jadi 1 tahun pertama saya itu masih bisa jamaah maghrib toh. Gue ngasar gak sholat, masih prosesnya kayak gitu mas. Dan saya ingat betul kata-kata dari guru-guru saya, ibadah itu harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan mustahil menjadi sesuatu yang diri kita itu bisa menyatu dalam kita. Misal kita nggak tahajud, misal kita nggak biasakan kita untuk berjamaah, sampai nanti tua kita tidak akan bisa berjamaah. Tidak paksakan kaki kita untuk tahajud, kita nggak akan tahajud. Kalau sudah paksakan menjadi terbiasaan, udah biasa kan. Makanya mulai 2016 ya sudah rutin sholat berjamaah sampai sekarang. Jadi semua untuk pembelian itu semua ditangani sama Pak Sairi sama Pak Amri. Mobil datang sekitar sehari 20-30 ada yang nangani sendiri. Terus kita malam dikasih laporan, hari ini belanja ini. Pagi saya menghargai lewat HP tapi. Kita cek lagi kendaraan di lapangan kalau saya sempat, oh itu ternyata kemahalan kalau kondisinya mobil kayak gini. Terus mobil datang itu dicek sama yang bagian ngecek kayak Pak Sairi, Pak Amri. Laporan sama Pak Sairi Amri ke bagian servis. Ini dandan kakinya, ini bagian dandan, ini kurang bagus ini yang dibenahi dulu di bengkel. Kita tidak langsung jual langsung. Jadi dibenahi dulu. Keluarnya sama, ada laporannya setiap hari. Jadi kita sehari itu tidak kurang dari 10, udah kayak gitu aja. Penjualan masuk juga lebih dari itu. Di sini sistem kita yang dipakai adalah sistem dagang kita pakai khiar. Pembeli boleh melihat mobil saya kasih waktu 3 hari misalnya atau cek sebaik-baiknya ngecek. Khiar itu waktunya kan 3 hari mas dalam Islam itu, ya kan? Kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah deal, sudah dicek, sudah dibayar, nanti kalau kita dijual lagi ke saya ya kita hitung lagi. Tapi kita pakai hati ke hati mas. Kalau DP terbang, misal dari sana kita DP aja mas ini 20 juta, kita nggak terima. Karena memakan harta seorang muslim secara dolim itu adalah hukumannya besar di yaumul qiyamah. Kita tidak boleh. Tanya saja semua nasabah saya, nggak ada yang seperti itu. Kita nggak menerima DP kemudian hilang, enggak. Ya udah kalau mau DP, kalau orangnya mau datang, misal dia, mas minta DP, saya besok mau datang, enggak boleh saya. Datang aja Pak besok, cek aja dulu unitnya, jangan DP. Nanti takutnya hilang mas. Daripada sampean sudah DP, nanti sampai sini, sampean nggak cocok. Saya yang dirugikan oleh sampean. Yang dirugikan saya malahan. Seharusnya mobil laku, ada yang datang lihat, tapi ada yang sudah di DP orang, saya yang rugi nanti. Mending orang nggak usah di DP Pak, saya bilang. Kemudian orang-orang yang DP di tempat saya, kalau misal, mas DP, ini maksa kan biasanya orang DP aja. Nah di DP biasanya tak kembalikan. Kalau sudah akad ya benar-benar akad, dia sudah tahu, kita akad lagi. Misal gini mas, dia datang sama keluarganya. Ini bukan ngomongkan DP dari jauh mas ya. Tak DP dulu, ini motor mulas. Misal kayak kemarin, udah Jazz mati, saya jual 50 juta. Biasanya kan banyak banget yang pengen DP. DP. Saya karyawan saya ajarkan, jangan terima DP-nya. Semua saja jangan terima DP-nya. Kalau dia datang, cek dia DP, itu baru bener. Kalau dia tidak tahu barangnya, jangan. Saya juga ada alternatif beli secara online, mas. Jadi online, ketika dibeli, dia tidak tahu barangnya, di DP, kemudian dilunasi, sampai rumahnya dia tidak cocok. Saya juga kasih alternatif, milih barang lagi, tanpa dirugikan sama sekali. Pokoknya intinya saya tidak mau memakan harta orang-orang secara dolim. Jadi, nanti kan kita selamatkan di dunia, tapi tidak akan selamat di akhirat. Pertanggungjawabannya besar nanti di sana. Biasanya kan gitu, yang banyak terjadi kecelakaannya seperti ini. Dia DP di tempat saya, misal sudah tahu barangnya, dicek, diteliti, ternyata dia bawa keluarganya lagi, tukar unit yang lain, atau tidak cocok. Ya kita hitung lagi mas, kita kan sudah akad, bukan lagi khiar, karena sudah dicek, sudah dibayar. Kalau khiar masih kita membatalkan, boleh man, boleh. Kalau udah ditransaksi, sudah akad, dia suka, sudah diteliti, sudah dibayar, ya kita hitung lagi. Misal dia kemarin sudah mengeluarkan DP 10 juta. Mas, itu kemarin saya saman beli 70, ya kan? Misal ini sudah dibayar 10 juta. Ini bagaimana? Saman lunasi atau gimana? Oh saya tidak mau mas, saya mau pilih yang lain. Tapi uang saya ini yang 10 juta gimana? Kita hitung lagi. Atau kalau dia tidak beli di tempat saya, misalnya saya mau beli ke tempat lain aja mas. Ini yang 10 jutanya, ini mohon dikembalikan ke saya. Saya bilang tidak bisa pak, kita sudah akad. Kalau kemarin saman harganya ini 70, ini sudah dibayar 10. Kalau saman yang 60 tidak bisa bayar, kita hitung lagi. Oke lah, saya beli dengan harga ini 68. Berarti saman sepakat pak, kalau tidak sepakat, saya kurangi lagi. Biasanya kayak gitu. Nego-nego dapat. Biar sama-sama ridho. Tidak serta-merta uangnya hilang. Tidak boleh DP dalam Islam dihilangkan, tidak boleh. Gimana ya, orang itu kalau membaca diri kita kan dari perlakuan. Kita misal dakwah kita itu bagaimana, syiar kita itu bagaimana. Jadi kalau kita syiar, orang mungkin dengan ucapan, dengan kata-kata dia belum, wah mesti kayak iso tapi iso nyanyi kan. Coba
kita dakwah melalui media sosial dengan cara sedekah, ngasih orang. Akhirnya orang itu lebih mudah memahami kadang. Kalau saya ngambil jalannya kayak gitu mas. Jadi kalau saya setiap tahun meskipun harta saya miliaran, saya keluarkan zakatnya miliaran. Otomatis pengusaha-pengusaha lain akan ikut. Akhirnya tanya ke Ustadz, zakatnya gimana toh Mas Kacung kok? Gitu. Di media sosial memang tak arahkan ke gitu. Jadi kita sering konten-konten sedekah. Sebenarnya bukan riak. Demi Allah bukan saya niat saya riak. Saya berani demi Allah bukan saya niat riak. Yang lebih saya sembunyikan itu cuma yang saya tampilkan tidak ada 5%. Kita pengennya itu orang itu tahu dan meniru. Maksud saya kayak gitu. Oh alah Islam itu seperti itu. Siar istilahnya. Mas Kacung setiap tahun zakat. Kalau zakat kan wajib siar. Orang lain wajib tahu dikemanakan zakatnya. Wajib tahu. Kita siar. Saya kasihkan kemarin di Tulungagung sekitar 3.000 fakir. Di 2 kecamatan sini ada ribuan orang. Terus saya bawa ke Palestina yang lagi konflik. Palestina sudah saya keluarkan. Bro, saya beri ambulan, beli apa. Ada di TikTok kan. Biar orang tahu mengikuti. Loh kok Palestina tetangganya sendiri belum? Ya nggak mungkin lah. Kalau sudah ke Palestina berarti tetangganya sudah. Kita sedekah kan juga diajarkan sama Rasulullah kan. Pertama kepada orang tua, kerabat, ya kan tetangga, kemudian yang jauh. Kan kita sudah diajarkan. Ya cuma orang-orang awam itu belum mengetahui. Kita tidak boleh marah. Kita harus ambil segi positif mas. Kalau saya segi positif, saya tuh laki-laki dan saya adalah pemimpin. Dan saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikanlah saya orang yang besar nanti yang bermanfaat bagi banyak umat. Dan saya ingin memimpin, intinya saya ingin jadi seorang pemimpin. Suatu saat kalau saya diberi nikmat kesehatan. Kita belajar coba memimpin rumah tangga saya dulu. Kita pimpin bagaimana, tanyakan dulu sholatnya, kamu udah sholat belum? Jadi kita masuk rumah pertama kali yang saya tanyakan pada istri saya adalah, bagaimana kamu sudah sholat? Kepada anak saya pertama, kamu hari ini sudah sholat? Kamu hari ini sudah sedekah? Sama tanya istri-istri saya. Dan saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang yang besar dan bermanfaat bagi banyak umat. Kita kalau mau poligami ya, itu yang mau izin ke istri pasti kesulitan. Kita nggak boleh memaksakan dulu, tapi pahamkan dulu istri-istri kita dengan norma-norma agama. Jadi dikasih pemahaman tentang Islam, bagaimana kita harus mengimani. Misal An-Nisa ayat 3, kita dibolehkan kita beristri lebih dari 1. Ayatnya jelas An-Nisa ayat 3. Kita tidak suka boleh sebagai seorang perempuan ya, tapi mengingkari tidak boleh. Tidak boleh kita membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanamkan ke istri pertama begitu waktu itu. Jadi sebelum saya melangkah ke poligami, kita tanamkan dulu tentang norma-norma Islam kepada istri saya. Saya ajarkan dari yang belum, mereka yang dulunya tidak berhijab. Oh kamu harus berhijab. Kalau kamu keluar rumah dilihat yang bukan mahram, nanti rambutmu saya lain ini bisa menyebabkan kamu dalam jurang neraka. Dan diajarkan dulu dari yang terendah dulu. Terus masalah kita balik ke poligami, izinnya piye dan lain-lain. Kita nggak boleh langsung makor rabine. Kalau saya dulu sindir-sindir dulu. Guys cukup itu makor rabine oleh radik. Gitu. Nah, disindir-sindir dulu. Nggak langsung kita polis aku rabine karo kae makson enggak mas. Dilihat tak sindir dulu kemampuan istri saya gimana. Kita iki bojoku lek tau poligami dilihat dulu dari kemampuan istri saya dulu. Tak sindiri dulu dalam kita nyindir ada 1 tahun mas. Sama tanya ke istri saya, sindir-sindir dulu bagaimana. Kita itu hidup punya prinsip loh. Kita itu harus yakin. Kalau saya mas ya, kita itu punya hidup itu kita bagaimana sukses di dunia dan tidak ketinggalan akhirat. Bukan kita ngomong sukses akhirat loh. Bagaimana kita sukses di dunia dalam hal keduniaan, bisnis kita, itu kita harus bener-bener serius kalau kerja. Saya itu mas, start jam 9 pagi kerja sampai kadang istirahat saya jam 12 malam. Saya tahu sendiri kan dari padatnya kayak apa. Keseriusan, kedisiplinan. Bener-bener kita disiplin, bener-bener disiplin serius. Kalau kerja itu ya tenanan. Supaya kita sukses. Lek mikir aja separuh-paruh aja kita harus mikirnya tenanan. Harus serius. Kalau saya pribadi. Ngurus kerja yos mempeng tenan. Aku kok saya itu nyantai-nyantai. Bukan alon-alon asal kelakon. Bukan. Kalau saya bukan prinsip seperti itu. Makin cepat makin baik. Itu urusan dunia kalau kita kerja. Kemudian kita sambungkan lagi ke urusan akhirat. Kita tawakal, kita takwa. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Tawakal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kita selaraskan. Kita harus tawakal juga sembari takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita takwa, pasti rezekinya datang tanpa disangka-sangka. Itu janji Allah kan kita nggak mungkin kan? Janji Allah pasti. Jadi kalau kita misal ketemu sama siapapun, ketemu orang-orang besar, kita harus ada yang lebih kita pentingkan. Ketika adzan terdengar, tinggalkan semua pekerjaan, datangi. Itu panggilan dari Allah, datang. Kita selaraskan. Jadi kita memang benar-benar, kalau saya punya prinsip mengejar dunia yo banter, tapi akhirat yo kudu luwe banter. Kita nggak tahu ajal kita mas. Walau kita sudah kaya raya, walau kita berdiri
di ujung tembok yang kokoh, kita tetap mati. Ya, intinya bagaimana kita mempersiapkan kematian. Itu poin yang pertama kalau saya. Jadi kalau dunia benar-benar saya persiapkan seperti ini sehingga saya kaya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mempersiapkan bagaimana saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas ya, kayak gitu. Untuk Gen Z yang sekarang isunya lagi mau males-malesan. Ya cuma ngopi-ngopi. Tapi pengennya sukses, pengennya duit-duit. Ya nggak bisa tuh Mas. Itu kalau saya Mas, orang yang santai-santai terus pengennya kaya itu mendapat dua kerugian. Dia di dunia tidak sukses karena nyantai-nyantai males-malesan. Terus dia kalau tidak mendekati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takwa, tidak sholat, dia rugi juga di akhirat. Mati sudah rugi, di dunia dia sangsara. Makanya harus kita kejar dua. Dunia kita selaraskan. Kita dunia juga kejar. Untuk masa depan anak-anak kita, untuk diri kita. Harta kita manfaatkan supaya bermanfaat bagi banyak orang. Agar supaya harta kita itu bermanfaat untuk kita setelah nanti mati, ya kan? Harus kita persiapkan. Enggak kok, ya ngopi rono ya. Awan turu, bengi ngopi. Terus rugi kan? Engkau tidak sholat, wis rugi. Akhiratnya rugi, dunia nih. Ya bener ya wis. Sama-sama kita tekuni. Dunia kita tekuni, akhirnya juga kita kejar. Ada dulu sahabat-sahabat apa mereka ngelindung-lindung turu-turu? Enggak kan? Mereka berdagang kan? Mereka para sahabat juga berdagang. Jihad, ya enggak? Mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Ada dia datang. Mereka jangan salah, orang-orang para sahabat tuh dia seorang saudagar yang kaya-kaya. Banyak yang kaya juga banyak yang miskin. Yang kaya juga dia itu sedekahnya juga luar biasa, kerjanya juga luar biasa. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan Mas ya. Jadi ini kita Kacung Motor alamatnya ada beberapa tempat. Jadi satu di Ngelampir Bandung Tulungagung, kemudian ada juga yang di Kacung 1, 2, 3 itu ada di Desa Tulungrejo, Besuki Tulungagung, ada juga yang di Gundang Tulungagung, ada juga yang Suwaru Bandung Tulungagung, ada lagi di Sripit Ngelampir Bandung Tulungagung, ada lagi ya ada 6 sampai sekitar 7. Saya owner dari Kacung Motor. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari kami Kacung Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.